Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam kitab I'anatul Talibin dan diperkuat oleh tafsir Jalalain diterangkan bahwa sebelum Nabi Adam dan Hawa benar-benar diusir dari alam surga karena melanggar perintah Allah dalam mendekati salah satu pohon larangan yang sebelumnya Allah telah melarang mereka untuk didekati apalagi sampai memakan dari buah pohon tersebut. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 7 benda yang juga diturunkan ke dunia dan sebagian dari benda-benda tersebut masih dapat kita rasakan hingga saat ini, seperti istana yang megah, buah-buahan yang boleh setiap saat kita petik, sungai-sungai yang mengalir indah dan batu-batuan yang sangat cantik, dan lain sebagainya. Tonton terus video ini sampai akhir agar ada tambah tahu peninggalan-peninggalan dan benda-benda surga peninggalan Nabi Adam alaihissalam yang dampaknya masih kita rasakan hingga saat ini. Sahabat beriman rahimahumullah, surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah kita alami semasa hidup di dunia. Sahabat beriman rahimahumullah, surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam ini masih juga diperdebatkan. Apakah surga yang di langit atau surga yang ada di bumi? Mayoritas ulama berpendapat adalah yang pertama yang paling sahih, yakni surga yang ada di langit. Sedangkan etimologi untuk selama-lamanya itu apakah tidak bertentangan dengan kisah tersebut tentang penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama di atas muka bumi? Sebagai jawaban sahihnya adalah pemikiran seperti yang tertuang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihaiyah dapat dijadikan dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa surga yang dahulunya ditempati oleh Adam alaihissalam berada di bumi, bukan berada di langit. Al-Qurtubi meriwayatkan dari golongan Mu'tazilah dan Qadariyah suatu pendapat yang mengatakan bahwa surga tersebut ada di bumi. Mengenai pembahasan masalah ini secara rinci, insyaallah akan dikemukakan dalam tafsir surah Al-A'raf di video-video selanjutnya. Wujud Nabi Adam diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap, tak kurang dari suatu apapun. Tapi Nabi Adam memiliki tinggi tubuh yang berbeda dengan manusia saat ini. Tinggi badannya mencapai 60 hasta atau sekitar 18 meter. Sangat tinggi dibandingkan dengan kondisi tubuh manusia pada umumnya. Jadi bisa dijelaskan kenapa Ka'bah sangat tinggi dan besar pintu masuknya. Berikut adalah benda-benda yang menurut beberapa ahli tafsir diyakini dari surga. Pertama adalah Hajar Aswad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khataya bani Adam." Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu. Dosa-dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Batu hitam ini berasal dari surga yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam dikarenakan karena banyaknya dosa-dosa anak cucu Adam. Kedua, batu makom Nabi Ibrahim atau Maqamu Ibrahim. Batu ini membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah dan mempunyai kelebihan naik turun. Menurut sejarah Islam, Maqam Ibrahim merupakan sebuah tempat yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Pada zaman Nabi itu, ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi Ibrahim hanya cukup berdiri di atasnya. Keutamaan tersebut adalah menjadi tempat sholat sunnah setelah jamaah menunaikan tawaf 7 putaran dan sebelum menuju Bukit Safa dan Bukit Marwah. Selain menjadi tempat sholat sunnah, Maqam Ibrahim juga memiliki keutamaan sebagai tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa-doa kepada Allah langsung. Kemudian jamaah diminta memanjatkan doa khusus usai sholat sunnah sebelum memanjatkan doa sesuai keinginan masing-masing. Lantas batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas dan setelah selesai batu tersebut turun dengan sendirinya. Allah subhanallah. Dalam batu tersebut menyisakan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, makanya batu tersebut dinamakan dengan Maqamu Ibrahim. Batu tersebut dahulu juga memancarkan cahaya putih sama halnya dengan Hajar Aswad. Namun Allah Subhanahu wa taala memadamkan cahayanya karena seandainya cahaya tersebut masih ada digabungkan dengan cahaya Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di ufuk timur maupun di ufuk barat. Ketiga, tongkat Nabi Musa. Aso Musa. Tongkat Nabi Musa alaihissalam ini dikabarkan berasal dari surga. Tongkat ini terbuat dari kayu aas yang merupakan tanaman mulia. Pada hakikatnya adalah sebuah kayu yang berasal dari sebuah pohon yang bersifat keras dan kokoh sehingga dapat membantu Nabi Musa dalam hal apapun. Al-Quran memilih diksi aso
untuk menggambarkan tongkat Nabi Musa alaihissalam, karena asa adalah istilah untuk tongkat yang memang digunakan sebagai tumpuan ketika berjalan. Diksi Su'ban ketika dipilih Nabi Musa menunjukkan kekuasaan Allah di hadapan Fir'aun, karena Su'ban bermakna ular yang sangat besar, gemuk, panjang, tapi tidak gesit dan berjenis kelamin jantan. Ketika menerima mukjizat di Bukit Sinai, Al-Quran memilih diksi Hayyah karena ia termasuk jenis ular yang sangat besar dan gesit, dan jan atau ular kecil tapi gesit. Keempat adalah kayu gaharu atau bukhur. Kayu gaharu merupakan salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat khas yang sering disebut dengan kayu kemenyan atau dupa atau gaharu. Wewangian dari kayu gaharu ini dikabarkan merupakan wewangian yang disukai oleh para malaikat. Kelima, daun-daunan atau pohon tin. Buah tin merupakan salah satu buah yang berasal dari surga karena menjadi salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Tin. Keenam, cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikabarkan berasal dari surga. Cincin ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin Nabi Sulaiman konon sangatlah sakti dan menjadi benda kesayangan sang nabi semasa hidup. Dalam berbagai literatur disebutkan cincin Nabi Sulaiman mempunyai sejarah panjang, khususnya bagi tradisi Yahudi. Konon kemasyhuran cincin Nabi Sulaiman karena ia mempunyai kesaktian khusus dan pernah disebut bila ada yang menggunakannya maka seluruh alam semesta akan tunduk dan patuh kepadanya. Kelebihan cincin ini yaitu ketika digunakan oleh Nabi Sulaiman, maka semua makhluk termasuk jin dan juga setan, angin dan lain sebagainya akan tunduk dan patuh kepadanya. Tentu saja hal ini terjadi atas perkenaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cincin Nabi Sulaiman tersimpan di dalam tabut perjanjian. Selain ada cincin Sulaiman di dalam tabut perjanjian tersebut, juga kabarnya terdapat tongkat Nabi Musa yang mampu membelah lautan. Akan tetapi lagi-lagi hal itu hanya sekedar mitos. Tentu Anda bisa mempercayainya atau tidak, sebab sampai sekarang tidak ada bukti dan informasi yang sangat valid di kalangan para ulama. Pada cincin Nabi Sulaiman tersebut tertulis Ismul A'zam atau nama Allah yang paling agung. Pada suatu ketika dia mencopot cincin tersebut dan menitipkannya kepada seorang hamba sahaya wanita. Salah seorang setan datang kepada hamba sahaya tersebut dalam rupa Nabi Sulaiman alaihissalam. Si hamba sahaya tidak meragukan lagi orang tersebut adalah Nabi Sulaiman. Ternyata dia adalah setan dan mengambil cincin tersebut dari budak sahaya tersebut. Setan tersebut mengenakan cincin Nabi Sulaiman yang dipakaikan di jarinya. Tatkala Nabi Sulaiman keluar dari toilet, dia meminta cincinnya dari si hamba sahaya tersebut. Si hamba sahaya memandangi Nabi Sulaiman. Dia melihat rupa Sulaiman telah berubah. Kemudian dia berkata, "Kamu siapa?" Nabi Sulaiman menjawab, "Aku adalah Sulaiman bin Daud." Si hamba sahaya tersebut berkata, Sulaiman telah mengambil cincinnya lalu pergi dan duduk di atas kursinya. Mendengar hal itu, Sulaiman tahu bahwa setan telah memperdaya si hamba sahaya lalu mengambil cincin darinya. Ketujuh, batu yang diikat di perut Rasulullah. Batu-batuan yang diikatkan pada perut Rasulullah SAW ketika ada di dunia dikabarkan berasal dari surga yang berbentuk kerikil kecil yang diikatkan pada perutnya Nabi Muhammad SAW ketika dia sedang lapar. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Kami melihat engkau Muhammad menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah Anda sakit?" tanya sahabat tersebut. Namun Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, alhamdulillah aku baik-baik saja, sehat dan juga bugar." Mendengar jawaban ini, sahabat Umar melanjutkan pertanyaannya, "Lalu, mengapa setiap kali Anda menggerakkan tubuh kami mendengar seolah-olah sendi bergesekan di tubuh Tuhan? Kami yakin engkau sedang sakit, wahai Rasulullah." Melihat kecemasan di wajah para sahabatnya, Rasulullah pun mengangkat jubahnya. Para sahabat amatlah terkejut dan amatlah kaget. Ternyata di perut Rasulullah SAW sangatlah kempis, kelihatan dililipi sehelai kain yang berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itu yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap kali Rasulullah SAW bergerak. Kemudian sahabat Umar memberanikan diri berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah bila Anda menyatakan lapar dan tidak punya makanan, lalu kami hanya akan tinggal diam?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Tidak para sahabatku, aku tahu apapun yang engkau korbankan demi Rasulmu ini. Tetapi apakah yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya?" Itulah fakta bahwa ketiga kerikil itu berasal dari alam surga yang diyakini oleh para ulama. Batu-batuan yang diikatkan pada perut Rasulullah SAW ketika ada di dunia dikabarkan berasal dari surga yang berbentuk kerikil kecil yang diikatkan pada perutnya Nabi Muhammad SAW ketika dia sedang lapar.
Demikian itulah benda surga yang diturunkan ke bumi. Sahabat beriman rahimahumullah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga kerikil tersebut berasal dari alam surga dan keberadaannya tersimpan rapi di salah satu museum ternama di dunia. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan berikan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.